Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Meka Utami dengan NIM 18136 dari Universitas Pendidikan Ganesha. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai UAS kewirausahaan. Untuk yang pertama, mengapa sih wirausaha dalam bidang pendidikan itu penting? Nah, untuk kita lihat dalam perkembangan saat ini, penanaman nilai-nilai kewirausahaan itu tidak hanya di kalangan usahawan dan wira swasta saja, tetapi dalam perkembangan zaman saat ini itu sudah berkembang di dunia pendidikan juga. Nah, di mana dalam kegiatannya itu jiwa kewirausahaan juga sangat dibutuhkan. Nah, kewirausahaan dalam bidang pendidikan itu penting dikarenakan hal itu akan membekali para siswa dan mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menghasilkan sebuah ide dan bisa dikembangkan dengan sendirinya. Nah, kewirausahaan di dalam pendidikan ini bertujuan untuk membentuk manusia secara utuh atau holistik sebagai insan yang memiliki karakter, pemahaman, dan keterampilan sebagai wirausahawan. Nah, untuk yang selanjutnya, ini ada beberapa langkah dalam menyusun rencana mendirikan usaha. Yang pertama, itu pastikan kalian memilih lokasi yang ideal. Nah, untuk memilih lokasi yang ideal, itu bisa dekat dengan sekolah atau paling tidak itu cukup strategis sebagai tempat yang akan dilihat para keluarga dan dijadikan tempat bagi para orang tua untuk memasukkan anak mereka. Nah, di sini usahanya yaitu bimbingan belajar. Nah, jangan memilih area yang sepi atau rawan kejahatan atau kecelakaan, karena itu akan membuat orang tua segan untuk memilih tempat yang Anda akan jadikan usaha. Yang selanjutnya itu bisa kalian melakukan survei tempat. Untuk melakukan survei tempat, itu keberadaan usaha dalam bimbingan belajar, lakukan survei tentang keberadaan usaha bimbingan belajar lain di lokasi tempat yang Anda akan membuka bisnis tersebut. Jika sudah ada terlalu banyak pesaingnya, mungkin sebaiknya mencari lokasi lain. Nah, jika ada tempat bimbingan belajar lain di tempat incaran Anda dan Anda memang tidak punya pilihan lokasi lain, jadikanlah hal tersebut sebagai keuntungan Anda. Datangi tempat usaha tersebut, minta brosurnya untuk dipelajari dan sedikit bertanya, seakan-akan Anda itu berlagak menjadi orang tua calon murid, seperti itu. Nah, yang ketiga itu membuat konsep usaha bimbingan belajar. Nah, pastikan Anda sudah membuat konsep yang jelas tentang usaha bimbingan belajar ini, seperti pelajaran apa yang akan diajarkan, batasan usia yang Anda terima, semisal menerima semua kelas SD atau dibatasi 3 SD saja atau SMP atau SMA seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu menanamkan kesan pada orang tua. Dalam memulai sebuah usaha bimbingan belajar ini sangat penting untuk menanamkan kesan pada orang tua siswa tersebut bahwa Anda mampu mendidik anak-anak mereka. Nah, pastikan bahwa Anda membuat konsep pemasaran yang bagus dan menarik, serta mempekerjakan guru dengan sistem seleksi yang bagus. Nah, hal ini menjadikan sebagai keunggulan yang Anda ceritakan pada orang tua murid tersebut. Nah, yang selanjutnya itu memastikan bangunan usaha bimbingan belajar. Nah, untuk memastikan bangunan yang Anda jadikan tempat bimbingan belajar itu memiliki pembagian ruang yang merata untuk ruang kelas, ruang kantor, tempat parkir, ruang berkumpul guru, toilet, ruang tunggu, gudang, musola, dan lain-lain. Itu juga penting Anda memiliki gambaran untuk mengembangkan sebuah ruangan bangunan seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya membuat konsep usaha bimbel. Nah, merancang satu keunggulan spesial ketika memulai usaha bimbingan belajar. Satu keunggulan yang bisa membuat tempat usaha Anda itu menonjol seperti
metode khusus pengajaran soal-soal atau sistem pengajaran yang unik. Jadi ada baiknya Anda berkonsultasi dengan seseorang yang sudah pernah atau sedang berkecimpung di dunia pendidikan, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada langkah-langkah pengadaan bahan ajar atau sumber belajar. Yang pertama itu mengidentifikasi faktor yang ada pada kompetensi dasar dan kompetensi dan standar kompetensi. Nah, ketika pendidik memutuskan bahan ajar, itu ada baiknya untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor pada kompetisi yang harus diraih. Di antaranya itu pada faktor kognitif di dalamnya terdapat 4 elemen. Itu ada konsep, prosedur, fakta, dan prinsip. Nah, yang selanjutnya itu menentukan jenis bahan ajar yang cocok untuk kompetensi yang harus diraih. Nah, dengan kebijakan ini, maka guru akan dimudahkan secara tidak langsung. Rencana tersebut diantaranya adalah menganalisis dan mengidentifikasi ranah konsep, afektif, prinsip, prosedur, atau panduan dari materi yang lebih dari satu. Yang selanjutnya itu menentukan referensi bahan ajar. Menentukan referensi bahan ajar ini ada teknik penyusunan bahan ajar cetak atau teknik penyusunan bahan ajar interaktif. Nah, untuk menentukan referensi bahan ajar ini, sesudah memutuskan jenis bahan ajarnya, tahap selanjutnya itu memilih referensi dari bahan ajar. Materi dari bahan ajar bisa diperoleh dari media seperti video, internet, jurnal, majalah, koran, atau buku. Nah, di sini untuk menentukan referensi bahan ajar ada 2. Yang pertama, teknik penyusunan bahan ajar. Dalam teknik penyusunan bahan ajar cetak itu ada beberapa ketentuan yang akan dijadikan pedoman. Yang pertama itu ada judul atau materi yang disajikan harus berintikan kompetensi dasar atau materi pokok yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, untuk menyusun bahan cetak ada beberapa hal yang harus dimengerti. Pertama itu susunan tampilan harus jelas atau menarik, bahasa yang mudah dipahami, mampu menguji pemahaman, adanya stimulan, kemudian kemudahan untuk dibaca, materi instruksional. Yang selanjutnya ada teknik penyusunan bahan ajar interaktif. Nah, untuk teknik penyusunan bahan ajar interaktif ini, dalam penyusunan bahan ajar interaktif itu diperlukan pengetahuan dan keterampilan pendukung yang memadai, terutama dalam mengoperasikan peralatan seperti komputer, kamera, video, atau kamera foto. Nah, bahan ajar interaktif ini biasanya disajikan dalam bentuk compact disc. Menurunkan judul dari kompetensi dasar atau materi pokok sesuai dengan besar kecilnya materi. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada aspek dalam mengelola usaha bimbingan belajar. Nah, di mana kebanyakan orang ini bermimpi menjadi seorang pembisnis besar dan sukses, namun hanya sebagian kecil orang yang benar-benar hidup menjalani mimpi tersebut. Nah, dalam hal ini, merintis dan mengelola usaha dalam bidang pendidikan itu tidak semudah yang dibayangkan. Selain harus memiliki mental yang kuat, ada beberapa tips yang perlu dilakukan dalam mengelola usaha bimbingan belajar. Antara lain, yang pertama itu kalian harus memiliki tempat yang digunakan untuk usaha bimbingan belajar tersebut. Nah, apabila sudah memikirkan pertama, pasti kalian memikirkan modal bisnis apa yang akan dijalankan. Semisal modal bisnis bimbingan belajar seperti itu. Nah, diusahakan untuk mempersiapkan tempat yang akan dijadikan tempat usaha. Dalam mempersiapkan tempat, kita bisa mempertimbangkan antara menyewa tempat atau menggunakan ruang kosong yang ada di rumah. Nah, untuk yang selanjutnya itu mempersiapkan tenaga kerja. Nah, bekerja sama dengan teman yang sesama pengajar untuk membangun sebuah bimbel itu sangat bagus. Dengan berkolaborasi, kita bisa mengembangkan sebuah usaha bimbingan belajar dan mendapatkan tenaga pengajar lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya itu mempersiapkan marketing yang tepat. Nah, sebagai calon pengusaha yang sukses itu harus pandai menganalisis target yang tepat. Nah, dalam mendapatkan siswa, kita harus mempromosikan bimbingan belajar
kepada target yang tepat. Anda bisa menggunakan cara marketing dengan modal yang sedikit namun efektif, sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak modal yang banyak. Dengan cara mempromosikan itu bisa melalui via online atau via offline. Kalau via online itu seperti WhatsApp, Instagram, Facebook. Nah, jika via offline itu bisa menyebarkan brosur ke sekolah-sekolah. Untuk yang selanjutnya itu mempersiapkan administrasi. Dalam memulai sebuah usaha, Anda juga harus mengelola administrasi bimbingan belajar dengan baik. Nah, silabus yang digunakan untuk mengajar dengan bimbingan belajar harus dipisahkan agar terlihat bagus dalam mengelola administrasi. Nah, membuat semua dokumen yang diperlukan seperti ada absensi online maupun offline, silabus, RPP, jadwal pelajaran, serta catatan kemajuan siswa itu sangat penting. Nah, untuk yang selanjutnya itu mengelola keuangan dengan baik. Nah, dalam mengelola keuangan dengan baik itu perlu mempersiapkan administrasi dokumen yang rapi, tapi juga perlu administrasi keuangan. Yang tadi itu administrasi dokumen, ini juga diperlukan dengan administrasi keuangan. Nah, dalam hal ini harus bisa memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan bimbingan belajar. Nah, dalam mengelola keuangan ini diusahakan untuk rutin membuat pembukuan keuangan bimbingan belajar dengan mencatat semua modal yang digunakan sejak awal, mencatat semua transaksi secara rinci dimulai dari pendapatan dan pengeluaran, kemudian menghitung dengan benar untuk mengetahui berapa laba yang didapatkan. Untuk yang selanjutnya, aspek guru efektif dalam bimbingan belajar. Bimbingan belajar itu merupakan suatu proses pemberian bantuan dari guru pembimbing kepada siswa dengan cara mengembangkan suasana belajar yang kondusif. Nah, dalam kegiatan pendidikan, guru memegang peranan yang sangat penting dalam mengembangkan kecakapan dan kepribadian siswa. Tidak setiap siswa itu memiliki kemampuan untuk mengatasi persoalan yang terkait dengan belajar. Seringkali kemampuan itu mesti difasilitasi oleh guru dan guru pembimbing untuk dapat direalisasikan. Untuk yang selanjutnya itu ada strategi promosi bimbingan belajar. Nah, promosi ini merupakan kegiatan mengkonsumsi penjualan produk di pasaran yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Nah, kegiatan promosi yang dapat dilakukan ini dengan cara advertising melalui media TV, radio, surat kabar, buletin, dan lain-lain. Nah, untuk promosi yang dilakukan ini menggelar acara tes uji coba UAS, UAN di SMP maupun SMA, sebar brosur pada saat golden moment atau kenaikan kelas, penerimaan rapot kelas, ceramah kiat, sukses menembus PTN favorit di sekolah, mengeluarkan voucher bimbingan belajar. Untuk yang selanjutnya, itu ada pengadaan bahan ajar atau sumber belajar. Bahan ajar ini merupakan salah satu komponen yang sangat berperan dalam sebuah sistem pembelajaran. Beragam bahan ajar dapat digunakan untuk memfasilitasi proses belajar peserta didik agar mampu mencapai kemampuan atau kompetensi yang harus diperlukan. Bahan ajar pada umumnya dapat diklasifikasikan menjadi bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Pengadaan bahan ajar yang akan digunakan dalam mendukung aktivitas belajar dan pembelajaran dapat dilakukan dengan beberapa cara. Cara yang pertama itu dengan memanfaatkan atau memodifikasi bahan ajar yang sudah ada untuk digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Untuk yang cara kedua itu memproduksi bahan ajar baru yang sesuai untuk digunakan dalam memfasilitasi terjadinya proses pembelajaran pada peserta didik. Untuk cara yang ketiga, pendidik dan instruktur dapat juga membeli bahan ajar dari sumber komersial penyedia bahan ajar untuk digunakan dalam aktivitas belajar dan pembelajaran. Nah, untuk yang selanjutnya itu
peran dan tugas customer service. Untuk sebagai humas, itu divisi customer service sebagian besar itu berperan sebagai media untuk membangun dan memperkuat hubungan perusahaan dengan pihak eksternal. Nah, untuk sebagai media penjualan, itu ketika seorang pelanggan menelpon atau bertanya atau mengeluarkan sesuatu, seorang customer service ini dapat memanfaatkan momen ini untuk menjual jasa atau produk perusahaan jika masalah dari pelanggan itu telah diatasi dengan baik. Untuk menjaga kepercayaan pelanggan, melalui interaksi divisi ini dengan pelanggan yang berkelanjutan, layanan pelanggan meninggalkan kesan mendalam mengenai pelayanannya yang baik buruknya. Untuk yang selanjutnya sebagai entry data. Ketika pelanggan membuat pesan, customer service-nya itu biasanya akan memasukkan informasi ke dalam sistem komputer dan mengirimkan melalui email konfirmasi pada pelanggan. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada deskripsi pekerjaan seorang customer service. Itu yang pertama, berkomunikasi dengan klien dan pelanggan mengenai pengalaman mereka menggunakan produk atau jasa dari perusahaan tersebut. Memberikan saran dalam pembelian produk atau jasa. Yang ketiga itu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pelanggan atau klien mengenai jasa atau produk yang ditawarkan perusahaan. Yang keempat, melakukan pemesanan produk atau jasa yang diminta oleh pelanggan. Yang terakhir, mendengarkan keluh dan pelanggan atau klien dalam menangani masalah mereka. Nah, untuk selanjutnya itu ada aspek dalam menyusun laporan keuangan dalam bimbingan belajar. Nah, aspek keuangan ini merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan secara keseluruhan. Pentingnya dalam memahami aspek keuangan, yang mana ada beberapa pengusaha yang menganggap aspek ini yang paling utama untuk dianalisis. Mengapa? Karena aspek ini tuh sangat jelas hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan bisnis. Nah, untuk yang pertama itu ada sumber dana. Dilihat dari sumber dana ini, modal dibagi itu menjadi dua, ada modal asing atau modal pinjaman maksudnya, dan modal sendiri. Nah, modal asing ini merupakan modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya itu diperoleh secara pinjaman. Nah, untuk modal sendiri itu modal yang diperoleh dari pemilik perusahaannya dengan cara mengeluarkan saham baik secara tertutup maupun terbuka. Untuk selanjutnya itu biaya kebutuhan investasi. Nah, investasi sendiri itu merupakan penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Nah, secara garis besar biaya kebutuhan investasi itu meliputi biaya prainvestasi, biaya aktiva tetap, dan biaya operasi. Nah, untuk selanjutnya ada biaya pemasukan atau hasil usaha. Untuk menarik sejumlah konsumen atau pelanggan dari beberapa sekolah, itu bisa memberikan harga diskon atau harga berkualitas dari pesaing. Nah, untuk selanjutnya itu ada laporan laba atau rugi. Laporan keuangan ini itu menggambarkan hasil usaha dalam suatu periode tertentu sehingga laba atau rugi itu yang diperoleh bisa kita ketahui. Nah, untuk selanjutnya, laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang menyangkut keuangan, kinerja, dan perubahan keuangan suatu bisnis yang bermanfaat dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, saya lanjutkan, aspek dalam menyusun laporan. Yang kelima itu benefit cost ratio. Itu merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang biasa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Nah, untuk return of investment itu merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi investasi atau membandingkan efisiensi sejumlah investasi yang berbeda. Nah, untuk break even point itu titik impas yang mengacu pada jumlah pendapatan yang harus diperlukan untuk menutup total biaya yang sudah dikeluarkan, seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai
UAS kewirausahaan. Bila ada salah kata atau keterangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.